Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Masumi Sunaitin Istiqomah, Nila Saadah, Nikita Ratna Sabrina, dan Ririn Khalifatul Muawanah. Di sini kami akan memaparkan tema yang berjudul konsep wakaf dalam Islam dan undang-undang. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Istilah wakaf berasal dari ajaran Islam yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia. Pengertian wakaf secara bahasa adalah bentuk masdar dari ungkapan waqaf wal asya'i yang berarti menahan sesuatu. Mayoritas ulama fikih, yaitu pendukung mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, merumuskan pengertiannya menurut istilah syara, yaitu penahanan atau pencegahan harta yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, disalurkan kepada yang mubah atau tidak terlarang, dan ada ciri khas wakaf. Yang pertama yaitu penahanan atau pencegahan dari menjadi milik dan objek yang dimiliki. Yang kedua yaitu harta. Yang ketiga yaitu yang mungkin dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya. Yang keempat yaitu dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, bahwa harta wakaf tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Yang kelima yaitu disalurkan kepada yang mubah, dan ada bahwa harta wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Dasar hukum wakaf dalam Islam. Yang pertama, dasar hukum wakaf dalam Al-Quran. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birri hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang berarti kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Gojahan dari ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Yang kedua, Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rukuk, sujud, dan menyembahlah kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dalam surat Al-Hajj di atas menyatakan bahwa itu merupakan amal kebaikan. Bahkan sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa salah satu amal yang tidak akan habis walaupun seorang telah meninggal dunia adalah wakaf. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar hukum wakaf yang terdapat dalam hadis. Hadis pertama dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah sama halnya dengan wakaf. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia mengatakan bahwa Umar memperoleh sebidang tanah pasca perang di tanah Khaybar. Hadis di atas dapat dipetik beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, harta wakaf harus tetap atau tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Yang kedua, harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya. Yang ketiga, tujuan wakaf harus jelas atau terang dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran agama Islam. Yang keempat, harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan. Dan yang kelima, harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya.
yang tahan lama dan tidak musnah sekali digunakan. Yang sebelumnya yaitu konsep wakaf dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf sebagai payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya demi kesejahteraan umum menurut syariah. Kategori yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut antara lain benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak itu meliputi hak atas tanah, bangunan, hak milik atas satuan rumah, tanaman, dan lain-lain. Benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lainnya. PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pasal 1 berbunyi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai dengan ajaran agama Islam. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI pasal 215 berbunyi bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jika pembandingan keduanya antara PP nomor 7 tahun 1977 dan Impres nomor 1 tahun 1999 terlihat pada jenis benda wakaf dan PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik, sedangkan dalam Impres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.